Pertarungan panjang antara Monkey D. Luffy melawan salah satu Yonko paling kuat di dunia saat ini akhirnya sudah selesai. Luffy kemudian menjadi pemenang dari duel paling epik di sepanjang seri One Piece sejauh ini. Banyak momen menarik dan juga luar biasa terjadi di sepanjang pertarungan keduanya, contohnya bagaimana Luffy berhasil membangkitkan buah iblisnya. Kemenangan Luffy atas Kaido memang tidaklah mudah, Luffy sempat harus beberapa kali tidak sadarkan diri akibat serangan dahsyat dari Kaido. Bahkan, Luffy sempat kalah dalam pertarungan tersebut sebelum kemudian dia kembali bangkit. Namun mengingat betapa luar biasanya kekuatan Kaido, seolah membuat cerita One Piece ke depan sedikit berubah. Karena lawan sekuat Kaido saja, sepertinya belum mampu memaksa Luffy yang berada dalam mode kebangkitannya, untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Meskipun kita belum mengetahui siapa lawan Luffy pada arc berikutnya, karena bisa saja ada sosok-sosok kuat lainnya yang bersembunyi dan belum diperkenalkan oleh Oda Sensei. Namun sejauh yang kita ketahui, berikut adalah beberapa musuh yang berpotensi menjadi lawan Luffy ke depannya. Yang pertama, adalah Sakazuki atau Akainu. Akainu pada awalnya hanya dikenal sebagai salah satu admiral terkuat Angkatan Laut, bersama dengan Aokiji dan Kizaru. Tetapi namanya mulai terkenal sejak pertarungan besar di Marineford, dan yang paling mencuri perhatian tentunya ketika dia membunuh Ace, di depan mata Luffy. Pertarungan antara Luffy dan Sakazuki menjadi salah satu pertarungan yang paling diharapkan bisa terjadi. Karena pertarungan tersebut bersifat pribadi, para fans akan mengharapkan Luffy membalaskan dendam saudaranya, dengan cara Luffy mengalahkan Sakazuki. Dengan kekuatan Luffy sekarang yang sudah meningkat pesat, pertarungan melawan Akainu mungkin akan bisa berjalan baik. Namun, kita memang belum mengetahui apakah kekuatan yang Akainu keluarkan saat di Marineford sudah dibangkitkan. Karena banyak spekulasi yang berkembang, ia baru saja berhasil membangkitkan buah iblisnya, ketika pertarungan hidup dan mati melawan Aokiji di Pang Hazard. Jika ternyata Oda meningkatkan lagi kekuatan dari Akainu, mungkin ia akan menjadi salah satu musuh yang pantas bagi Luffy. Yang kedua, adalah Kurohige. Pertarungan antara Luffy melawan Kurohige, adalah salah satu pertarungan yang paling dinantikan oleh para fans One Piece. Pertarungan keduanya akan menjadi pertarungan yang sengit demi menentukan siapa sang Raja Bajak Laut sejati. Sejak kemunculan dan kehebohannya yang membuat Angkatan Laut pusing, sosok Luffy juga mendapatkan perhatian dari Kurohige, karena masing-masing mereka sama-sama memiliki ambisi menjadi Raja Bajak Laut, dan sama-sama memiliki inisial D. Kurohige sendiri saat ini mengisi posisi Yonko yang kosong setelah Shirohige tewas, dalam pertempuran di Marineford, sementara Luffy saat ini, masih menjadi sosok bajak laut yang menantang seluruh Yonko demi mewujudkan ambisinya. Berbicara mengenai kekuatan, tampaknya tidak perlu diragukan bahwa ia adalah lawan yang pantas bagi Luffy, bahkan dalam wujud kebangkitannya. Selain ia memiliki kekuatan gura-gura, kekuatan Yami-Yami yang meniadakan kekuatan buah iblis lain pun, tentu sangat mengerikan. Yang ketiga, adalah Im Usama. Sampai sejauh ini kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok Im. Kita juga belum tahu seberapa besar kekuatannya, apakah ia pengguna buah iblis terkuat atau pengguna haki tingkat tinggi. Namun yang pasti dia memiliki jabatan penting untuk mengendalikan dunia. Im dipercaya adalah musuh dari Joy Boy di masa lalu, yang mana gelar tersebut sekarang disandang oleh Luffy sendiri. Luffy bermimpi untuk menghancurkan semua hal yang menghalangi kebebasan orang-orang, yang artinya Luffy akan menghancurkan pemerintah dunia. Dan tantangan terakhir bagi Luffy untuk bisa menciptakan kedamaian dan juga kebebasan di seluruh dunia, adalah dengan mengalahkan sosok yang berkuasa dan paling membenci kebebasan, yaitu Im Sama. Yang terakhir, pemerintah dunia di One Piece. Pemerintah dunia adalah organisasi yang mengatur seluruh kehidupan di dunia One Piece, dengan kata lain merekalah penguasa di dunia tersebut. Dan tentunya banyak hal busuk yang dilakukan pemerintah dunia, untuk berada pada posisi mereka sekarang. Setelah perang besar di Onigashima, pertarungan epik menghadapi pemerintah dunia dipercaya akan menjadi perang paling besar berikutnya, yang mungkin akan menjadi cerita penutup di One Piece. Luffy tentunya masih memiliki banyak rintangan yang harus dia hadapi selanjutnya, untuk menemukan One Piece serta menjadi Raja Bajak Laut. Dan tampaknya begitu One Piece ditemukan, perang besar melawan pemerintah dunia tersebut akan segera terjadi. Nah, demikian spekulasi musuh-musuh yang setara dengan Luffy berikutnya. Jika kamu punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar.